Every time I pull my hair out, was only out of fear that you'll find me ugly and one day you'll disappear. Cause what's the point of crying? It was never even enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are way up. But boys are way up. Sampling tanah di lapangan. Langkah awal dalam melakukan sampling tanah di lapangan adalah dengan melakukan pengamatan karakter bentang lahan dan catat vegetasi dominan, letak geografis, serta tinggi dari permukaan laut kemiringan. Berdasarkan pengamatan karakter bentang lahan tersebut, tentukan strategi sampling yang sesuai, di mana kami menggunakan teknik pengambilan sampling tanah secara zigzag menyesuaikan dengan bentuk lahan pengamatan yang miring. Setelah itu, lakukan pengukuran grade dengan ukuran 20 x 20 meter pada lahan pengamatan. Kemudian membuat 5 plot dalam grade dengan ukuran 1 x 1 meter berdasarkan teknik pengambilan sampling tanah secara zigzag. Kemudian, bersihkan setiap plot dalam grade agar mempermudah dalam pengambilan sampel tanah. Setelah itu, ambil sampel tanah pada setiap plot dengan menggunakan ring sampel yang ditancapkan pada setiap plot dan dipukul dengan menggunakan palu karet yang dialasi balok, sampai seluruh bagian ring sampel masuk ke dalam permukaan tanah dan diambil kembali menggunakan skop. Setelah itu, bersihkan seluruh tanah yang melebihi permukaan atas dan bawah ring sampel dengan menggunakan pisau bergerigi. Kemudian yang terakhir, keluarkan sampel tanah dari ring sampel dan masukkan ke dalam zipper bag dan tutup hingga rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elawati dengan NIM D1B122007. Di sini saya akan membahas prosedur persiapan untuk melakukan praktik yang berjudul sampling dan pengukuran pertumbuhan tanaman. Langkah pertama yang sangat penting adalah menyiapkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan. Peralatan yang harus disediakan meliputi kantong kertas untuk menyimpan sampel, meteran gulung, mistar, dan jangka sorong untuk mengukur dimensi sampel dengan presisi, GPS untuk menentukan lokasi pengambilan sampel, air, aquades, dan larutan deterjen untuk membersihkan sampel daun tanaman, serta alat tulis untuk mencatat data dan kamera untuk dokumentasi. Yang kedua yaitu melakukan pengamatan karakter bentang lahan, di mana lokasi praktikumnya berada di Kebun Percobaan Lahan 2 Fakultas Pertanian Universitas Halo Oleo, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia, di mana titik koordinatnya yaitu 4 derajat 0 menit 45,91 detik lintang selatan dan 122 derajat 31 menit 35,49 detik bujur timur dengan tinggi permukaan laut yaitu 5,8 mdpl. Pengelolaan Kebun Percobaan Lahan 2 Fakultas Pertanian Universitas Halo Oleo adalah Pak Agustono, di mana tempat ini dijadikan sebagai tempat penelitian dan tempat praktikum mahasiswa Fakultas Pertanian. Yang ketiga, adapun vegetasi dominan yang terdapat di lokasi ini adalah rumput Israel atau Acitacia gangetica, daun kentut Paederia foetida, komba-komba Eupatorium odorata, Onchida nauclea orientalis L, sambung nyawa Gyunura prococumbens, dan tanaman senggani atau Melastoma malabatrium L. Langkah yang keempat yaitu memilih salah satu vegetasi dominan untuk diamati. Kelompok kami memilih rumput Israel, yaitu Acitacia gangetica. Parameter pengamatannya yaitu tinggi tanaman yang diukur dari pangkal batang sampai ujung daun atau titik tumbuh paling atas dari tanaman. Diameter batang diukur pada bagian tengah batang dengan menggunakan jangka sorong. Menghitung jumlah daun, mengukur panjang dan lebar daun, kemudian menghitung luas daun dan menentukan warna daun. Yang kelima yaitu sisa sampel dari vegetasi dominan itu dibawa ke laboratorium, di mana semua sampel kemudian dibersihkan. Yang pertama yaitu membersihkan daun tanaman menggunakan air. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan kotoran, debu, dan partikel kasar yang menempel pada permukaan daun. Lalu setelah itu dibersihkan menggunakan larutan deterjen, di mana tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang lebih sulit dibersihkan atau zat-zat yang menempel kuat pada permukaan daun.
Kemudian daun dibilas lagi menggunakan air, dimana tujuannya untuk menghilangkan sisa deterjen yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Kemudian yang terakhir yaitu membilas dengan Aquades, dimana tujuannya untuk menghilangkan mineral atau zat-zat lain yang mungkin terdapat dalam air biasa, sehingga menjamin kebersihan sampel dari kontaminasi. Setelah itu daun tanaman dilap atau dikeringkan menggunakan tisu, di mana tujuannya untuk menghilangkan sisa air yang dapat mempengaruhi berat atau kondisi sampel, serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Prosedur yang terakhir yaitu sampel tanaman dimasukkan ke dalam kantong kertas, lalu dimasukkan ke dalam oven. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penentuan ball density dilakukan menggunakan sampel tanah pada setiap plot dalam pengambilan sampel tanah di lapangan. Langkah awalnya adalah dengan membuat 5 wadah berukuran kecil dari aluminium foil dan ditimbang. Setelah itu masukkan tanah sebanyak 10 gram ke dalam wadah aluminium foil. Setelah itu masukkan sampel density ke dalam oven dan dilakukan pengovenan tanah selama 5 menit secara berulang kali hingga berat tanah masing-masing sampel density konstan sebanyak 3 kali. Analisis tekstur tanah, di mana penentuan fraksi partikel dengan menggunakan dua metode, yaitu metode ribbon dan metode sucking tense. Metode ribbon, langkah awal. Ambil segenggam tanah sekitar 25 gram, basahi tanah dengan air, mulailah mencampurkan keduanya agar tanah terasa mudah dibentuk. Coba membentuk bola dengan tanah yang dapat dibentuk. Bisakah tanah membentuk bola? Jika tidak, yaitu tanah mengandung banyak pasir. Kemudian coba membentuk pita dengan menempatkan tanah di atas ibu jari dan jari telunjuk. Peras tanah ke atas untuk membentuk pita. Pada kelima sampel tanah yang masing-masing dibentuk pita, 4 sampel digulung putus pada ukuran 3,2 cm. Tekstur tanahnya yaitu liat lempung. Untuk sampel kelima, pita putus pada ukuran 2,3 cm, tekstur tanah lempung. 2. Metode sucking tense. Mengambil tanah, kemudian dibentuk peti dengan diameter sekitar 8 cm dan tebal 1,5 cm. Ketika selesai dibentuk, diamkan selama 1 hari agar kering. Kemudian, amati jika permukaan mengkilat, maka tanah sebagian besar terdiri dari debu, dan jika permukaan tetap kusam, maka tanah sebagian besar berliat. Pertama-tama, menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari sampel tanah, Aquades, dan kertas pH. Setelah itu, beri label pada tabung reaksi. Kemudian masukkan tanah yang telah ditimbang sebanyak 5 gram ke dalam tabung reaksi dan Aquades 15 ml. Setelah itu, shaker selama 5 detik, diamkan selama 10 menit, ulangi sebanyak 5 kali. Kemudian cek pH tanah Simpro dan Diplo sehingga didapatkan 6-7 pH tanah.